Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua dimanapun kan panjenengan berada. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Fauzan Asrori. Alhamdulillah untuk sudah 5 tahun saya diberi amanat menjadi kepala dusun. Lantaran doa panjenengan saya mohon doanya semoga kuat dohiran wa batinan. Oke, pertama perlu kita sampaikan kepada sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Pada hari ini kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan keberadaan makam Syekh Saifullah Hamzah. Pemirsa semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, dari awal munculnya makam ini berawal dari era COVID-19. Ketika itu tahun kedua, pada waktu gencar-gencarnya COVID-19 itu terjadi, kita dari beberapa masyarakat, berangkat dari beberapa lapisan masyarakat mempunyai ide dengan beberapa kejadian, musibah, ujian yang kita timpa pada waktu itu. Kita mempunyai ide ada sebuah makam tepatnya di Dusun Sumber Pancur, posisinya di tepi Sungai Harinjing. Itu ada sebuah makam. Dulu ada orang sakit, Kalisedayu, maaf ya, Kalisedayu. Ada orang sakit, warga saya sakit parah. Ketika itu suami istri, yang sakit istrinya, dengan sababia ada masukan dari warga, tolong kalau istri sampean sakit, tolong sampean rawati makam yang ada di sebelah sungai Sedayu. Mulai dari menit itu kita dari warga ada inisiatif untuk membersihkan tempat tersebut. Alhamdulillah semua pengobatan dari Allah. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Lantaran sababiah kita bersihkan makam ini, tepatnya di tepi sungai ini yang cukup rindang dengan pohon bambu yang banyak sekali. Oleh Allah diberi kesembuhan warga saya yang sakit, seorang wanita. Dengan awal itu kita mempunyai inisiatif untuk memastikan, karena apa? Kita berhubungan dengan warga langsung, dengan masyarakat umum. Ketika ada sebuah penjelasan itu harus ada dasarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ada teman-teman, saudara-saudara yang namanya Pak Rohmat ke saya untuk menaskahkan kejelasan status makam itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kita punya inisiatif dari kiai ke kiai satu, ke kiai satu, dan yang lain. Pada akhirnya Allah memberi hidayah kepada kita semua, memberi petunjuk agar sowan datang Mbah Kiai Haji Husain Ilyas, Pondok Pesantren Al-Misbar yang berdomisili di Dusun Karangnongko, Brangkal Karangnongko, Kabupaten Mojokerto. Setelah itu kita sowan bareng-bareng. Pertama itu kita naik elep dengan niat lillahi ta'ala, kita berangkat ke sana. Alhamdulillah selama ini yang kita usahakan sowan ke kiai satu dengan kiai yang lain, alhamdulillah kita sowankan kepada Romo Yai Husain Ilyas Mojokerto. Beliau matur, ya ini betul makamnya ini. Nggih Yai, matur nuwun. Setelah itu berjalannya waktu, kita tidak cukup berhenti di situ. Kita membuat semacam maklumat agar dipun tanda tangani panjenenganipun Romo Yai. Alhamdulillah Romo Yai purun dipun tanda tangani, yang sekarang kita cetak di banner yang kita tempatkan di protokol-protokol jalan di Dusun Sumber Pancur. Setelah berjalannya waktu, dulu awal belum ada bangunan seperti ini, joglo seperti ini, belum ada musola seperti ini. Dengan izin Allah, dengan niat tulus kita membanting tulang, ada yang tugasnya berdoa, ada yang tugasnya bagian dana, penyokong dana, kendaraan dan lain sebagainya, ada yang fisik sampai bahkan tengah malam mengerjakan, membersihkan dan sebagainya, dan kita sadar akan bagiannya masing-masing. Ada bagian administrasi, mungkin ke kecamatan dan lain sebagainya. Ada yang bagian fisik, mungkin bersih-bersih. Kita bagian yang ke atas, yang di bawah juga ada, yang di lapangan juga ada. Intinya kita bareng-bareng. Kita yakin segala sesuatu kalau kita utamakan dengan kebersamaan, insya Allah Allah akan memberi hidayah kepada kita semua. Dan akidah kita, prinsip kita berilmu amaliyah, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, semuanya ada dasarnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari Romo Yai, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada kejelasan-kejelasan. Bahkan sampai hari ini banyak sekali pihak-pihak yang dari luar Sumber Pancur sebenarnya mau datang. Pak Camat tadi kebetulan ada acara,
dari tim Purbakala Kabupaten Kediri yang di Candi Tegowangi maunya datang, karena ada sesuatu hal beliaunya utur tidak datang. Setelah ini, saya berpesan kepada semua pihak yang menyaksikan saya secara langsung, maupun semua saja yang ada di tanah air, keberadaan makam ini, percaya tidak percaya, tapi saya yakin, wallahu a'lam bishawab. Kita hidup di zaman kita tidak tahu sejarah-sejarah, bahkan orang yang paling tua di Sumber Pancur saya tanya juga, tidak tahu. Dan sekarang yang masih hidup siapa? Seorang kiai, warasatul anbiya, yaitu kita buat pegangan. Bahkan Romo Yai Husain Ilyas, trik rekodnya sudah tidak diragukan lagi. Di media YouTuber, di TikTok, sudah tidak diragukan lagi keberadaannya dan penjelasannya, insya Allah biidznillah niki hak panjenenganipun Romo Kiai Makam Syekh Saifullah Hamzah wonten dusun Sumber Pancur. Harapan kami, saya sebagai pemangku wilayah, dengan keberadaan ini semoga berefek khususnya dusun Sumber Pancur, mugi-mugi pinaringan sehat semuanya wargane nggih, dipermudah segala urusannya, dijauhkan dari musibah. Yang paling akhir, harapan kita semua dengan keberadaan ini, marilah kita satukan tekad. Yang jelas isinya dunia pasti ada yang pro dan kontra. Dah biarlah, nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 November telah terlaksana dengan berbagai tahap dan ujian. Kita sowan datang Romo Yai, bahkan dipanggi mboten tetep, kita hampir sudah 5 kali kalau enggak 4 kali kita sowan ke Romo Yai. Alhamdulillah tepatnya tanggal 21 malam, Rebu malam, Selasa malam Rabu, kita di dalamnya tidak ketemu, langsung ke dalam Bunyai. Alhamdulillah diterima oleh Gus Tejo. Gus Tejo, salah satu putra kiai, kalau nggak salah ragilnya, yang masih muda itu. Kita diterima dengan baik, disampaikan Romo Yai Husain Ilyas, meskipun kita tidak berjumpa langsung, alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan berbagai upaya semaksimal mungkin semua pihak pendanaan, pihak lapangan, pihak konsumsi semua jadi satu, berdoa bersama. Alhamdulillah panjenenganipun Rom Gus Dolah, salah satu putra Kiai Romo Yai Husain Ilyas, bisa rawuh ke dusun Sumber Pancur. Alhamdulillah acara sukses dan menjelaskan dengan gamblang bahwasanya kita sebagai manusia kita tidak tahu betulnya, yang hanya tahu hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa semua mendapatkan bagiannya masing-masing. Kita hanya menunggu antrian kematian. Apalagi yang tidak kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan kita tabarukan kepada Romo Kiai. Alhamdulillah tepat jam 4.15 acara pada sore hari kita selesai dengan cuaca mendung. Tadi sempat ada ada hujan rintik-rintik. Alhamdulillah itu hujan barokah. Beliaunya juga matur, alhamdulillah Pak, kalau hujan saya malah seneng. Itu barokahnya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pestahiannya itu yang pertama itu dari Gus Basar yang terletak di itu pondok apa itu Payak Santren Kabupaten Jombang, di tengah sawah itu sudah kita rangkum. Terus dari kalau nggak salah 1, 2, 3, saya yakin perkara yang ganjil insya Allah ya, lantaran jadi 1, 2 itu Pak Basar sudah kita kantongi. Kita kurang yakin ke besok nggih, kasembon besok itu kita terima sebuah tulisan kertas, tulisan pulpen asli dengan urut-urutan seperti ini. Saya juga tidak merubah, tidak menambah dan tidak mengurangi. Langsung setelah beberapa bulan kemudian saya langsung sowan ke Romo Yai Husain, langsung sudah di ACC. Beliau matur, iya Pak, ini betul silsilahnya, kemarin keluarga yang dari Yogyakarta baru ke sini. Seperti itu kita sowan pertama. Alhamdulillah pertemuan pertama kita ditemukan dengan Romo Yai Husain Ilyas sampai hari ini. Untuk yang pertama Saifullah ya, ada Saifullahnya saja, nggak ada Hamzah. Jadi gini Pak, jadi Kiai satu dengan yang lain penyempurna. Kita nggak bilang salah, penyempurna. Jadi kalau Kiai Basar kalau nggak salah ada Saifullahnya, entah Yahya Asyuyuti atau gimana, tapi kita yakin semua Kiai itu benar. Tapi yang paling akhir insya Allah kita tidak mengatakan salah, kita berpegang pada yang dari besok itu. Ketika saya sowankan ke Romo Yai Husain Ilyas itu sudah di ACC dan sampai detik ini. Kalau kita bicara lama, bahkan sebelum saya lahir. Jadi orang yang paling tua, kalau di sini Sumber Pancur itu Mbah Tun itu sekarang masih hidup.
Tidak tahu. Apalagi saya kelahiran tanggal 4 Mei 1983. Orang tua saja saya nggak tahu orang tua saya. Jadi kita husnudzon saja. Allah Maha mengetahui usaha kita. Ketika kita berusaha baik, kita tetap berdoa kepada Allah, wasilah siapapun saja kita tidak tahu doa kita dikabulkan, seperti itu. Jadi kita tidak tahu kalau tanya sekian tahun yang lalu. Gini, selama saya lahir sampai hari ini umur 40 tahun, setahu saya dulu itu ketika cari apa itu buah salam, terutusan itu cari penean itu ya saya sudah tahu di sini ada makam, ada itu apa tumbuhan puring Pak ya, tumbuhan puring. Masa kecil saya itu ya sudah tahu itu makam gitu. Pohon serut ya di Sumber Pancur ada, cuma di beberapa tempat belakang rumah saya ada sekarang. Kalau kebetulan di area makam ini saya belum pernah menjumpai. Jadi gini, kita merilis dari beberapa masukan-masukan itu memang dari dulu ya seperti itu. Mungkin yang membedakan satu, mungkin yang pernah disapu dan tidak pernah disapu, seperti itu. Iya. Mungkin ada pohon itu apa ranting-rantingnya bambu itu jatuh sampai nggak terurus, sampai apa istilah Jawanya ketindian. Jadi itu ya puringnya seperti itu. Kita nggak merubah, hanya pagarnya saja tanpa mengurangi keasliannya. Iya. Jadi gini, kita berdasarkan sumber yang valid, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kita usaha, yang jelas ketika seseorang itu mengetahui silsilahnya itu kan juga punya ilmunya Pak ya. Kita tidak tahu, kita tahunya ya administrasi, kita sowan, kita mendapatkan hasil, entah beliaunya itu istikharah atau yang lain, kita tidak tahu. Kita hanya menyampaikan hasil. Yang pertama itu Danyang, dengan silsilah Danyang Sumber Pancur itu Macan Putih, turun ke Mbah Buyut Singomurti Mojopahit, sampai ke Yai Mojo Mojopahit, dan turun ke Paring Asmo Syekh Saifullah Hamzah, Jeporo Petiliasan asli darah Yai Mojopahit, murid Wisnu Kenco, garis miring sebelah barat darah Yai Mojo. Sekian, terima kasih. Jadi apapun yang saya dapatkan dari beliau-beliaunya, yaitu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Jadi kita sowan, maksud dan tujuan kita sampaikan, beliaunya mendapatkan hasil, kita tidak berhenti di situ saja, kita taskhihkan ke yai yang lain, ternyata hasil itu sudah valid dan kita buat pegangan. Karena apa? Segala sesuatu kalau ada yang sudah bertanggung jawab, yang jelas kan dunia akhirat Mas ya. Jadi kita sebagai manusia biasa dan kita tidak tahu ilmunya, mungkin Romo Yai yang tahu ilmunya ya sudah itu kita buat pegangan. Terlepas dari warga yang lain mungkin ada yang percaya itu hoak, itu terserah panjenengan. Yang jelas kita niat baik merawat makam, kita mohonnya tetap kepada Allah, seperti itu. Jadi kita terima jadi ya kita buat pegangan. Kalau ada yang tanya, karena saya pemangku wilayah, jadi kalau ada yang tanya ya ini dasarnya. Ini ya Romo Yai, panjenengan percaya Romo Yai, monggo, mboten nggih, mboten napa-napa, seperti itu. Iya, ditanya Jawa. Iya, lebih tua lagi sebelum Hindu Buddha. Sebelum Hindu Buddha itu Majapahit. Iya. Iya. Iya, di tanah Jawa. Ya, tambahan saya yang paling akhir, pesan-pesan kita manusia semua adalah tinggal menunggu kematian. Antrian kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sekarang yang kita banggakan kalau tidak sebuah kebaikan? Kita tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada yang patut kita unggul-unggulkan, kecuali sebuah kemanfaatan. Harta bisa habis. Yang paling tabungan kita adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariyah. Itu saja pemirsa. Jadi kita semua bakal mati, kita semua akan menyusul leluhur-leluhur kita. Ini masih ada kesempatan kita hidup di dunia. Marilah kita berbuat yang bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya manusia biasa, ada tutur kata, ada kalimat yang tidak pas menurut pemirsa semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita yakin semua gerak-gerik kita, semua kehendak Allah. Kita ditakdirkan ketemu panjenengan, melihat konten saya, melihat liputan saya di sini, semua atas izin Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat sore dari saya Khozin Asrori, Kepala Dusun Sumber Pancur, teriring doa jazakumullah aksanal jaza.
Jazakumullah khairan katsira. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Sukses selalu. Siap. Amin. 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 Amin, Mas.